Perkenalkan, nama saya Hanif Asyari. Hari ini saya presentasikan final task dari Rakamin Academy X Bank Muamalat dengan judul Market Strategy for Expanding New Market Segment Bank Muamalat Indonesia Product and Business Development Officer. Oke, sekarang saya akan mengenalkan diri saya dulu. Nama lebih jelas ya. Ya, tadi sudah disebutkan, soalnya nama saya Rehan Hanif Asyari. Saya adalah Sarjana Administrasi Bisnis dari Telkom University Bandung. Saya merupakan mahasiswa yang memiliki passion di bidang digital marketing and also business development. Ini terbukti dari beberapa kali kesempatan magang saya ya. Oke, sini ada email saya tertera di situ juga dan juga ada profile LinkedIn saya. Oke, selanjutnya adalah company profile ya. Jadi saya menjelaskan sedikit aja tentang company profile yang di mana saya teliti sekarang. Itu adalah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan pelopor bank syariah pertama di Indonesia sejak tahun 1991. Jadi yang spesial dari Bank Muamalat ini, mereka adalah pelopor perbankan yang memegang prinsip ekonomi Islam. Jadi di mana yaitu Bank Muamalat ini memiliki produk unggulan, yaitu deposito terencana, itu simpanan berjangka panjang untuk membantu nasabah mencapai tujuan finansial secara disiplin, aman, dan juga sesuai prinsip syariah. Bank Muamalat terus berinformasi menjadi bank syariah yang modern dan digital friendly, menjangkau generasi muda tanpa meninggalkan kepercayaan nasabah yang loyal. Oke, selanjutnya adalah saya melakukan data cleaning terlebih dahulu dari data yang sudah diberikan kepada saya di guide sebelumnya. Jadi apa sih yang saya lakukan dalam data cleaning ini? Itu saya mengelompokkan data-data yang sebelumnya ada di data customer ini, yang sebelumnya belum dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya. Sudah ada klasifikasi di atas, itu adalah dari Gen Z 12 sampai 27 tahun, milenial 28 sampai 41 tahun, Gen X 42 sampai 50 tahun, dan terakhir baby boomer 56 sampai 77 tahun. Nah, di sini adalah hasil setelah saya sudah mengelompokkannya ya. Oke, di sini sudah jelas rumus yang saya gunakan adalah rumus if. Jadi dengan rumus if ini saya berhasil mengelompokkan semua dengan otomatis sesuai dengan klasifikasi umumnya. Oke, selanjutnya yang pertama. Oke, jadi setelah saya mengelompokkan per generasi, yang saya lanjutkan adalah saya ingin tahu distribusi nasabah per generasinya. Jadi komposisinya tuh gimana sih, per nasabah itu tuh gimana komposisinya per generasi itu, siapa yang paling banyak dan siapa yang paling sedikit ada di Bank Muamalat ini, dan saya menggunakan rumus count if untuk mendapatkan pie chart. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat dari pie chart ini, yang pertama adalah komposisi nasabah hampir merata ternyata. Di Bank Muamalat ini ada 32% Gen X, 33% milenial, dan juga 32% Gen Z. Hanya baby boomer yang hanya 3% saja, dibilang sangat-sangat kecil. Nah, berarti kalau misalnya sudah terbukti dengan hal tersebut, strategi perlu fokus pada Gen X, milenial, dan Gen Z saja, karena mereka adalah mayoritas pengguna jasa bank. Bukan berarti baby boomer tidak penting, tapi kita memfokuskan kepada mayoritasnya saja. Oke, yang kedua adalah saya menghitung saldo rata-rata per generasi. Nah, di sini saya menggunakan datanya, saya olah menggunakan rumus average if dan menghitung rata-ratanya. Dan kesimpulan yang saya dapat dari grafik ini adalah Gen X memiliki saldo tertinggi rata-ratanya, itu dengan 27 juta, menunjukkan kapasitas finansial sangat kuat. Yang kedua, baby boomer sedikit di bawahnya, masih menjadi segmen potensial yang premium, walaupun mereka sedikit tapi rata-rata tabungan mereka sudah sangat tinggi. Oke, dan milenial dan Gen Z berada di kisaran 23 sampai 24 juta rata-ratanya. Artinya mereka memiliki keterbatasan dana, namun bisa ditarget melalui program ringan dan fleksibel. Terakhir adalah penawaran deposito beragam. Di sini adalah beberapa sedikit solusi ya, yaitu berjangka panjang, keuntungan optimal untuk Gen Z, boomer ringan, dan fleksibel untuk milenial Gen Z. Jadi kayak masih bisa lah kita tawarin deposito yang beragam gitu untuk jangka panjang dan juga keturunan optimal, keuntungan optimal untuk beberapa gen di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah distribusi alasan deposito per generasi. Jadi saya udah rangkai di sini kenapa sih alasan mereka mau melakukan deposito sesuai per generasinya. Alasan-alasan apa nih kenapa mereka mau deposito, udah saya pisahkan per generasinya itu alasan-alasannya kenapa. Dan data ini dirangkai oleh menggunakan pivot table ya. Nah, di sini ada beberapa alasannya orang-orang, namun ini data-data dapatkan oleh riset yang sudah diberikan sebelumnya. Ini ada beberapa alasan, ada umroh, ada yang menjawab
tidak mau menjawab, itu other. Ada yang untuk liburan, investasi, dana pensiun, dana pendidikan, dan juga belum tertarik untuk melakukan deposito. Oke. Nah, sekarang ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama, Gen X paling banyak menyebut dana pensiun dan investasi sebagai alasan menabung. Oke, sudah jelas ya itu. Jadi yang paling banyak ngomong dana pensiun itu adalah Gen X dan investasi dan uh, oh ya, Gen X. Yang kedua adalah milenial dan Gen Z menunjukkan alasan utama itu ingin liburan dan juga investasi. Mana Gen Z ya pasti pengen buat liburan dan investasi. Serta presentasi tinggi pada belum tertarik. Jadi Gen Z juga banyak yang belum tertarik untuk melakukan deposito. Oke. Yang ketiga ada baby boomer mendistribusikan alasannya secara merata namun jumlahnya kecil. Yang keempat adalah produk deposito bisa dikemas menjadi tujuan Produk deposito bisa dikemas menjadi tujuan generasi, misalnya deposito pensiun untuk Gen X, deposito liburan dan edukatif untuk milenial dan Gen Z. Oke, jadi di sini saya telah melakukan beberapa research ya sebelum melakukan ide-ide di sini. Dan research yang pertama ini saya lakukan berdasarkan personal research saya sendiri. Saya melakukan research di web dan juga ya saya surfing di internet saja sebenarnya kayak saya lihat ininya apa namanya para kompetitor dan lain-lain. Oke, yang pertama Gen Z ya. Jadi Gen Z ini saya kategorikan sebagai long term target. Dimana kenapa Gen Z ini long term target? Karena mereka mayoritas keuangannya belum cukup banyak ya. Jadi tapi mereka sangat potensial. Jadi saya masih masukkannya dalam long term target. Nah, insight apa yang saya dapat? Yang pertama itu adalah mereka memiliki literasi keuangan yang rendah, cenderung FOMO, dominan penggunaan mobile. Ini ada beberapa insight yang saya dapat perilaku mereka lah saya dapat seperti. Nah, strategi apa sih yang paling cocok untuk Gen Z yang setelah saya dapat dari insight ini? Yang pertama itu saya menciptakan ide itu melakukan deposito barokah muda, proses cepat via aplikasi mobile yang dimana hal tersebut setorannya ringan, sepenamaan tujuan pribadi. Misal kita kasih hal-hal yang membangkitkan motivasi mereka lah seperti umur keluarga dan juga akad mudarah dan juga bagi hasil adil. Dan kita harus juga melakukan edukasi ringan kepada mereka seperti konten inspiratif, literasi syariah dan lain-lain. Nah, channel promosinya itu mereka kalau Gen Z itu kan rata-rata di sosial media ya, TikTok, Instagram, juga YouTube. Dan juga ini realisasi kampanyenya. Yang kedua adalah target utama kita yaitu milenial dan juga Gen X yang dimana-mana mereka memiliki uh, saldo deposito terbesar ya. Yang pertama itu adalah pendidikan tinggi, terus kedua itu 41% mereka suka investasi emas berdasarkan research, 27% melakukan reksadana, 25% sekarang sudah ada yang pakai kripto, saldo menengah, motivasinya itu rata-rata mereka liburan dan juga rencana hidup. Dan untuk Gen X itu rata-rata memiliki saldo tertinggi dan 28% memilih deposito untuk dana pensiun dan suka layanan praktis dan juga stabilitas. Nah, strateginya apa nih untuk milenial? Yang pertama adalah deposito tujuan hidup, produk dengan tenor beragam, edukasi investasi syariah yang aman, yaitu dengan kita memberikan fitur digital tambahan dana monitoring real time. Dan untuk Gen X, kita deposito pensiun Islam, auto debit, kita harus punya auto debit dan juga reminder rutin untuk karena udah mulai pelupa ya Gen X ini. Nah, webinar juga untuk edukasi keuangan mereka dan juga program loyalitas untuk nasabah yang sudah setia karena rata-rata Gen X ini sudah berumur ya. Dan mereka ini rata-rata kalau milenial ini cara promosinya itu mereka masih melek informasi ya kalau orang-orang milenial ini, jadi kayak masih melek sosial media. Jadi untuk sosial medianya masih bisa menggunakan Instagram, website dan juga Twitter, dan WhatsApp juga bisa masuk seperti ini. Nah, sedangkan Gen X ya misalnya sudah mulai tidak terlalu melek sosial media lah. Jadi cara yang digunakan itu rata-rata adalah WhatsApp, email dan juga website. Nah, yang terakhir adalah baby boomer dan kita hanya mengincar niche loyalty mereka. Dan kenapa seperti itu? Karena mereka tidak terlalu memiliki saldo yang terlalu tinggi, tapi saldonya itu tetap rata-rata sudah banyak, tapi mereka tuh yang nabung sudah tidak banyak, yang deposito sudah tidak banyak, tapi yang sekalinya biasanya ada itu nilainya tinggi, dan rata-rata mereka itu mengincar mereka untuk loyal kepada pihak bank muamalatnya saja gitu. Kita mengincar kesetiaan mereka untuk setia pada kita. Nah, apa sih yang saya dapat insight-nya? Pertama tuh mereka tuh stabil, konservatif, mereka tuh nyari fokus, keamanan dan stabilitas, cocok dengan produk syariah wakaf. Nah, apa saja nih strategi kita untuk ini ya, untuk baby boomer, pertama deposito wakaf.
stabil syariah karena udah pada tua atau mereka pengen wakaf dan pengen memiliki nilai sosial. Biasanya mereka ini memiliki nilai sosial yang tinggi ya. Nah, dan kita itu strateginya itu pendekatan secara personal, edukasi wakaf. Nah, gimana karena orang-orang udah pada tua ini kita deketin itu secara personal, kita datang ke rumah mereka, kita edukasi langsung di sana, dan kita materi cetak, kita lewat brosur edukasi juga, lewat program loyalitas, konsultasi langsung, dan cara pendekatannya pun bisa lewat cabang, brosur datang dari cabang, terus kita nyebar brosur dan juga telepon yang dimana itu lebih terasa personal. Oke. Jadi poin-poin kuat strategi ini saya dapatkan ya, memanfaatkan kombinasi pendekatan digital native untuk Gen Z dan milenial, dan personal trust based on Gen X dan Boomer. Nah, menghadapi inspirasi dari kompetitor Blue by BCA. Jadi ini saya adopsi dari beberapa research saya meresearch dari beberapa kompetitor, yaitu by Blue BCA, Blue Saving, Bank Saku, Tabung Matic, BSI Wakaf Deposit, dan juga untuk inovasi produk. Yang tiga ada meningkatkan engagement dan loyalitas melalui segmentasi persona yang tajam. Seperti tadi, segmentasi persona itu cara pendekatannya gimana. Saat kita sudah mengetahui persona mereka, kita bisa melakukan pendekatan yang lebih tajam. Nah, sini ada beberapa catatan strategis tambahan ya. Yang pertama, semua produk ini berbasis akad mudoroh, terdapat LPS dan juga sesuai prinsip syariah. Yang kedua ada penekanan nilai keberkahan, tujuan hidup, dan kontribusi sosial atau wakaf sebagai pembeda dari produk konvensional. Nah, strategi ini memadukan data saldo, motivasi menabung, gaya hidup, dan juga kanal komunikasi dominan tiap generasi. Selanjutnya, nah, ini adalah marketing strategi yang saya juga rangkai based on customer data yang sudah tadi sebelumnya ada. Yang tadi saya buat grafik tiga kali itu, grafik 3 biji itu. Nah, ini based on datanya. Yang pertama itu adalah baby boomer, mereka itu kecil, orang jumlahnya sedikit tapi sangat-sangat potensial. Hanya 3% tapi saldonya tinggi. Ya kan, sudah saya belum bilang sebelumnya, motivasi utamanya itu apa? Rata-rata untuk umroh dan juga untuk dana pensiun. Nah, apa strateginya? Based on tadi itu. Nah, sama seperti saya bilang sebelumnya, itu membuat produk khusus, yaitu deposito wakaf digital atau tabungan umroh syariah. Berikan layanan nasabah yang lebih personal, misal via telepon dan juga kunjungan langsung dari tim, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, dan juga kerjasama dengan biro haji umroh untuk paket bundlingnya. Yang kedua adalah fokus utama Gen X dan milenial. Gen X itu memiliki 32% dan milenial itu adalah 33% jumlahnya. Paling banyak jumlah nasabahnya. Gen X yang punya saldo paling besar, motivasi utamanya adalah umroh, dana pensiun. Milenial cenderung ke investasi dana pendidikan. Apa nih strateginya? Yaitu bisa dari dana haji aman, pensiun tenang, dan juga rata-rata mereka hanya mengincar pensiun ya, dan juga tabungan untuk pendidikan anak mereka. Aktivitas fitur ping otomatis auto debit supaya bisa disiplin menabung, mereka juga promosinya itu cukup lewat WhatsApp dan lain-lain. Dan di sini juga Gen Z potensinya sangat besar tapi perlu sangat diedukasi. Nah, jumlahnya besar tapi saldo mereka relatif kecil tapi jumlahnya banyak. Banyak yang belum paham tentang apa sih dari bank syariah itu apa, atau yang belum tertarik biasanya karena ingin investasi dan biaya kuliah. Nah, strategi ini cukup risky, strategi ini cukup segmen untuk Gen Z ini ya. Jadi biasanya kita menggunakan kampanye secara digital seperti TikTok, Instagram, dan cara menabung tanpa ribet lah, kita nyebarin ke mereka itu. Dan juga deposit investasi high risk. Tambahkan fitur goal setting dan progress bar visual di application. Seperti mereka biasanya, kalau Gen Z itu orang-orangnya lebih ke goal oriented, lihat goal itu semangat gitu. Dan juga misalnya buat challenge seru-seruan kayak misalnya 30 hari menabung, reward kecil untuk engagement. Ya, kerjasama dengan kampus untuk edukasi keuangannya. Oke, jadi kesimpulan yang dapat, yang pertama, hasil visualisasi menunjukkan Gen X dan milenial sebagai masyarakat nasabah, sebagai mayoritas nasabah dengan saldo signifikan, cocok untuk utama. Gen Z memiliki potensi besar. Tiga, inovasi seperti fitur penanaman tujuan, auto top up, dan deposito wakaf digital dapat meningkatkan daya tarik produk muamalat deposito terencana di semua generasi. Yang keempat adalah Bank Muamalat berpeluang memperluas jangkauan dengan posisikan diri sebagai pelopor deposito syariah dan adaptif, inklusif, dan digital friendly. Strategi ini bukan hanya meningkatkan adopsi produk, tetapi juga memperkuat brand positioning Bank Muamalat sebagai bank syariah modern yang relevan dan lintas generasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Hanif Aisyari. Sebelumnya kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.